Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada sesi akuntansi manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang proses costing, yaitu tentang spoilage. Video ini merupakan video bagian ketiga, melanjutkan dua bagian sebelumnya. Pada bagian pertama kita membahas proses costing untuk departemen 1 atau untuk tahap pemrosesan 1. Kemudian pada video bagian 2 kita membahas proses costing pada departemen 2 atau tahap produksi kedua. Nah, pada bagian ketiga ini kita membahas spoilage pada proses costing. Mari kita lihat learning objektif dari sesi ini ya. Diharapkan kita bisa memahami definisi spoilage, rework, dan scrap. Kemudian juga kita bisa membandingkan normal dan abnormal spoilage. Kemudian juga kita bisa memakaikan perhitungan spoilage ini pada proses costing, baik dalam menghitung equivalent unitnya maupun cost per unit dan cost assignment dengan menggunakan weighted average method dan FIFO. Kemudian pada bagian akhir kita akan melihat pengaruh pelaksanaan inspeksi terhadap equivalent unit dari spoilage. Mari kita lihat sebentar mengenai definisi. Walaupun definisi sudah pernah kita bahas pada saat membahas materi job costing ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali mengingatkan ya mengenai definisi spoilage, rework, dan scrap ya. Spoilage adalah unit-unit yang tidak memenuhi spesifikasi yang diharapkan sehingga tidak bisa dijual secara normal ya, jadi mungkin harus dibuang atau bisa dijual tapi tidak pada harga yang seperti harga normal. Kemudian rework merupakan unit-unit yang juga tidak bisa memenuhi spesifikasi yang diharapkan, tapi dengan perbaikan dan pengerjaan kembali barang ini bisa kemudian dijual secara normal sebagai barang yang baik ya. Kemudian scrap merupakan sisa-sisa material ya, sehingga biasanya langsung dijual ya, atau bisa juga digunakan lagi untuk proses produksi yang lain ya. Nah, terdapat dua jenis spoilage ya. Yang pertama adalah normal spoilage dan yang kedua adalah abnormal spoilage. Normal spoilage adalah spoilage yang melekat ke dalam suatu proses produksi. Jadi spoilage jenis normal ini akan selalu ada walaupun sudah dilakukan proses produksi yang efisien ya, dan biaya-biaya yang terjadi pada barang-barang yang normal spoilage ini akan dibebankan kepada good units atau barang-barang yang baik, sehingga akan menambah biaya dari barang-barang yang baik ini. Dan biasanya manajemen membuat kebijakan berapa tingkat normal spoilage yang diizinkan dari suatu proses produksi. Sedangkan abnormal spoilage merupakan spoilage yang bukan merupakan sesuatu yang melekat pada proses produksi. Jadi sifatnya bisa dihindari apabila proses produksi terjadi secara efisien ya, sehingga harusnya abnormal spoilage ini bersifat controllable dan avoidable atau bisa dihindari ya. Oleh karena itu abnormal spoilage biasanya terjadi karena kelalaian atau karena kesalahan-kesalahan tertentu, sehingga oleh akuntansi juga diperlakukan secara berbeda, yaitu diakui sebagai loss from abnormal spoilage ya, sehingga akan masuk ke dalam income statement secara terpisah, jadi tidak masuk ke dalam cost of goods sold ya. Jadi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan nantinya. Nah, spoilage itu berhubungan dengan inspeksi ya. Inspeksi adalah suatu pengecekan yang dilakukan pada tahapan-tahapan tertentu atau pada inspection point tertentu ya. Nah, biasanya spoilage akan diakui pada saat kita melakukan inspeksi, karena pada saat inspeksi itulah kita bisa mendeteksi terjadinya spoilage.
Mari kita lihat contoh supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Misalkan kita lihat pada kasus pertama, misalkan pada Departemen 1 dan dengan menggunakan weighted average method, katakanlah proses produksi dimulai dengan adanya beginning working process sebanyak 2000 unit dan biaya yang sudah terkandung di dalamnya adalah 10.000 dan 3.000 dengan tingkat penyelesaian adalah 60%. Kemudian yang ditambahkan baru ya pada periode ini adalah 10.000 unit ya. Kemudian barang yang selesai 8.000 unit ya, dan dari barang yang selesai juga ada 400 yang bersifat normal spoilage dan 600 merupakan abnormal spoilage. Sementara 3.000 sisanya berupa ending working process dengan tingkat penyelesaian 70%. Dan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk periode berjalan. Mari kita lihat bagaimana menghitung equivalence unitnya. Ya, tadi kita lihat bahwa beginning working process adalah 2.000, sementara barang yang dimulai dan pada periode ini adalah 10.000, sehingga total produksi adalah 12.000 unit. Nah, dari 12.000 ini barang yang selesai adalah 8.000 unit, 4.000 unit normal spoilage dan 6.000 unit abnormal spoilage. Sisanya 3.000 unit merupakan ending working process pada 70%. Mari kita lihat equivalent unitnya. Untuk barang yang selesai seperti biasa ini 100% ya. Sementara normal spoilage ya, ini juga kita akui equivalent unitnya 100%. Demikian juga dengan abnormal spoilage ya. Kenapa 100% untuk normal spoilage dan abnormal spoilage? Karena di sini ada asumsi bahwa inspeksi dilakukan di akhir produksi. Jadi 100% bisa kita pakai apabila ada asumsi bahwa inspeksi dilakukan pada tahap akhir dari suatu proses produksi. Sementara ending working process 100% untuk direct material dan 70% untuk conversion cost. Ya, ini juga dengan asumsi bahwa direct material ditambahkan pada tahap awal produksi. Nah, weighted average method untuk cost assignment dan cost per unit, mari kita lihat sama-sama. Ini adalah biaya ya, 10.000 dan 3.000 adalah biaya dari beginning working process yang sudah dibawa dari periode sebelumnya ya. Kemudian ditambahkan 60.000 dan 26.400 di periode ini, sehingga total biaya menjadi 70.000 dan 29.400. Nah, total biaya ini kita bagi dengan equivalent unit, maka akan menghasilkan cost per unit. Nah, berikutnya mari kita lihat untuk cost assignment ya. Cost assignment ya terdiri dari barang yang sudah selesai dan ditransfer, kemudian abnormal spoilage dan work in process akhir ya, atau ending working process. Untuk barang yang dimulai dan selesai ya, untuk barang yang sudah selesai dan ditransfer keluar, ini ada yang merupakan good units atau barang-barang yang atau unit-unit yang bersifat baik, dan juga ada yang bersifat normal spoilage. Nah, untuk unit yang bersifat baik tadi ada 8.000 unit yang kita lihat equivalent unitnya. Mari kita lihat sama-sama, ini 8.000 ya untuk finish good ya, barang yang sudah selesai. Kemudian 8.000 dikalikan dengan cost per equivalent unit ya, sehingga kita dapatkan angka seperti ini ya, dan total biayanya adalah $67.856. Sementara untuk normal spoilage tadi 400 unit kali cost per unit ya, sehingga kita dapatkan $3.393, sehingga dapat kita totalkan bahwa total cost dari good units adalah 71.249 ya. Kemudian untuk abnormal spoilage ini terpisah sendiri ya, tidak disatukan dengan barang yang selesai yang sudah ditransfer out ya, tapi kita pisahkan, jadi 600 dikalikan dengan cost per equivalent unit ya. Demikian juga dengan ending working process ya, jadi jumlah
barang yang selesai, equivalent unit dikalikan dengan cost per unit. Nah, perlu dicatat di sini ya bahwa cost per unit ya ini adalah 5,83 untuk direct material ditambah dengan 2,65 untuk conversion cost, atau dengan kata lain 8,548 ya perhitungan cost per unit kita. Tapi perlu diingat bahwa untuk barang yang transferred out, nah ini menanggung biaya dari normal spoilage. Jadi normal spoilage dibebankan kepada barang yang baik ya, sehingga total biayanya menjadi 71.249. Ini dibagi dengan total barang yang baik, jadi dibagi dengan 8.000 unit, hanya dibagi dengan yang baik, sehingga biaya per unit adalah 8,91. Jadi efeknya kita harus pahami di sini bahwa cost per unit untuk barang yang baik itu sudah ditambahkan dengan cost dari normal spoilage, sehingga kalau kita mau menghitung cost per unit, kita tidak bisa memakai angka cost per unit di tabel ini untuk barang yang baik, tetapi harus kita hitung sendiri ya, yaitu total dari barang yang biaya dari barang yang baik plus ditambahkan dengan biaya dari normal normal spoilage, sehingga total biayanya 8,91 bukan 8,548 ya, ini perlu diingat. Sementara untuk abnormal spoilage tetap dengan cost per unit seperti di tabel ini, karena memang nilainya dipisahkan, jadi dia menanggung sendiri biayanya, tapi nanti penjurnalannya ini akan dijurnal sebagai loss from abnormal spoilage sebesar $5.089 ya. Nah, mari sekarang kita lihat kasus kedua untuk FIFO ya, dengan departemen 1 sama dengan tadi ya, kita ambil soalnya yang persis sama ya. Mari kita olah dengan metode FIFO. Oke, dalam menghitung equivalent unit untuk FIFO, perbedaannya dari yang weighted average adalah pada bagian barang yang selesai dan ditransfer out. Dari 8.000 unit ya, 8.000 unit barang yang selesai dan ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke proses selanjutnya atau mungkin finish good gitu ya. Ini dipisahkan berapa yang berasal dari beginning working process yaitu 2.000 ya, ditambah dengan 6.000 ya, barang yang dimulai sekarang dan selesai sekarang. Sisanya sama dengan yang kita sudah bahas tadi pada weighted average. Jadi bedanya hanya pada bagian barang yang selesai dan ditransfer out ya. Nah, kita lihat equivalent unit untuk direct material ya, sama juga dengan yang kita pelajari pada video pertama, bahwa direct material 0 karena direct material ini sudah dimasukkan di awal periode periode sebelumnya ya, dimasukkan di awal proses, dan ini sudah terjadi di periode sebelumnya, sehingga pada periode ini kita tidak perlu menambahkan material apapun lagi. Sementara untuk conversion cost 60% sudah terjadi di periode yang lalu, sehingga kita perlu menambahkan 40% di periode sekarang. Jadi untuk conversion cost kita menambahkan sisanya saja. Pada periode yang lalu sudah masuk sebanyak 60%, sehingga pada periode ini kita tambahkan tinggal 40%-nya atau 800 equivalent unit ya. Barang yang dimulai dan selesai sekarang 6.000 unit semuanya, berarti 100%. Normal spoilage juga 100% ya, dengan asumsi bahwa inspeksi dilakukan di akhir. Kemudian untuk ending working process, direct material ditambahkan sudah masuk sebanyak 100% karena masuknya di awal. Kemudian ending working process untuk conversion cost itu 70% ya, atau 2.100, sehingga total equivalent unit adalah 10.000 untuk direct material dan 9.000 untuk conversion cost. Mari kita lihat untuk biaya ya, untuk FIFO Departemen 1
Ini adalah 10.000 dan 3.000, ini adalah biaya yang dibawa dari periode sebelumnya yang sudah masuk ke beginning working process. Periode ini kita menambahkan 60.000 dan 26.400 untuk direct material dan conversion cost. Nah, untuk menghitung cost per unit, jangan lupa untuk FIFO kita hanya memasukkan atau memakai biaya yang kita keluarkan pada periode ini, ya, yaitu 60.000 dibagi dengan equivalent unit yang ada, sehingga total biayanya adalah $6 dan untuk direct material dan $2,67 untuk conversion cost. Nah, untuk assignment cost-nya, ya, jadi mari kita lihat untuk barang, jangan lupa terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah barang yang selesai dan di-transfer out, ya, ke departemen selanjutnya. Kemudian ada abnormal spoilage dan ada ending work in process, ya. Untuk barang yang selesai dan di-transfer out terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah barang yang melanjutkan beginning working process, jadi berasal dari beginning working process, dilanjutkan pemrosesannya pada periode ini, ya. Jadi biayanya ada 2, biaya yang dibawa dari periode sebelumnya 10.000 dan 3.000, dan biaya yang ditambahkan periode ini. Kemudian komponen ketiga adalah barang yang dimulai dan selesai sekarang, sehingga 100% biayanya keluar sekarang. Yang keempat adalah normal spoilage, ya. Jadi normal spoilage juga dimasukkan ke dalam kelompok biaya dari barang yang ditransfer out, karena kita sudah lihat bahwa normal spoilage itu dibebankan kepada barang-barang yang baik atau good units, ya. Mari kita lihat untuk beginning working process. Untuk biaya yang berasal dari beginning working process yang terbawa dari periode sebelumnya, ini dipisahkan sendiri di atas, ya, 10.000 dan 3.000. Kemudian biaya untuk menambah pemrosesan supaya selesai sekarang, ya, dari material tidak ditambahkan lagi di periode ini karena sudah masuk di periode sebelumnya. Dan conversion cost itu 40%, ya. Kemudian barang yang dimulai dan selesai sekarang itu 6.000 unit, ya, berarti full, ya, 100%, dan normal spoilage juga 100%. Jadi equivalent unitnya adalah 400. Ini juga 400, mohon maaf ini ada sedikit kekeliruan, 400 dikali 2,67, ya. Kemudian abnormal, ya, abnormal spoilage dipisahkan sendiri, dan ending working process juga dipisahkan sendiri seperti biasa, ya, sehingga total biaya adalah 99.400. Nah, perlu kita lihat bahwa dari barang yang transfer out, ya, ini total biayanya adalah 70.600, sehingga kalau kita mau menghitung berapa biaya per unit dari barang yang normal, ini kita pakai angka 70.600 dibagi dengan barang yang selesai. Barang yang selesai adalah 8.000 unit, jadi 70.600 dibagi 8.000 unit, ya. Inilah yang merupakan perhitungan cost per unitnya. Mari kita lihat sekarang bagian terakhir, yaitu mengenai spoilage dan inspection. Jadi inspeksi ini merupakan bagian penting, ya, karena pada saat inspeksi inilah kita bisa menemukan adanya spoilage. Nah, inspeksi yang dilakukan di awal ini akan memberikan warning kepada manajemen untuk melakukan correction action secepatnya, sehingga bisa mencegah terjadinya keluar biaya yang lebih banyak, ya, yang menimbulkan kerugian lebih banyak lagi. Nah, perbedaan titik melakukan inspeksi ini, ya, atau perbedaan inspection point ini akan juga menghasilkan penghitungan equivalent unit yang berbeda. Mari kita lihat contohnya, ya. Katakanlah seperti contoh kita tadi bahwa proses pada periode ini sudah memiliki beginning working process sebesar dengan tingkat penyelesaian 60%, dan ending working process tingkat penyelesaiannya 70%, dan normal spoilage katakanlah 5% dari good units,
Nah, misalkan inspeksi dilakukan pada tahap penyelesaian 20%, ya, atau bisa juga mungkin dilakukan pada tahap penyelesaian 50%, atau bisa juga pada tahap penyelesaian 65%, atau bisa juga dilakukan di akhir. Nah, ini perbedaan waktu melakukan inspeksi ini akan menyebabkan perbedaan dalam menghitung equivalent unit. Ya, kalau tadi di contoh kita sebelumnya kita memakai contoh inspeksi dilakukan di akhir periode. Ya, nah mari kita lihat ya dengan contoh kita yang sama tadi ya, bahwa kita punya beginning working process sebanyak 2000, punya barang yang baru dimasukkan pada periode ini 10.000, sehingga total unit adalah 12.000 unit. Nah, kalau kita melakukan inspeksi di titik 20%, ya, maka kita harus menghitung dulu ya berapa unit yang masuk ya, atau berapa unit yang di cover oleh inspeksi tadi ya. Kita lihat beginning working process ya, ini adalah 60%. Nah, pada saat kita melakukan inspeksi di titik 20% tingkat penyelesaian, beginning working process ini belum ada ya pada ya, saya ulangi, pada saat apabila inspeksi dilakukan pada tahap penyelesaian 20% ya, beginning working process kita posisinya sudah 60%. Berarti beginning working process ini sudah diinspeksi di periode sebelumnya, di mana tahap penyelesaiannya masih tingkat 20%, dia sudah diinspeksi, berarti dilakukan di periode sebelumnya. Berarti di periode ini beginning working process tidak masuk ke dalam barang yang diinspeksi. Ya, sementara pada tingkat penyelesaian 50% juga sama, karena pada tahap 50% di periode yang lalu dia sudah diinspeksi, sehingga pada saat dia sudah masuk ke tingkat inspeksi di periode ini, dia sudah tidak lagi masuk ke dalam barang yang diinspeksi, karena sudah diinspeksi pada tahap penyelesaian 50%, yaitu di periode sebelumnya. Sementara apabila kita melakukan inspeksi pada tingkat penyelesaian 65%, beginning working process ini ada di dalam barang yang diinspeksi, karena pada saat 60% dia pada periode ini kita melanjutkan sejak dari tingkat penyelesaian 60%, kita mulai proses, kita teruskan prosesnya. Kemudian pada saat prosesnya sudah mencapai 65%, kita inspeksi. Berarti pada saat kita menginspeksi barang-barang yang berasal dari beginning working process ini juga masuk ke dalam unit yang kita inspeksi. Demikian juga apabila inspeksi dilakukan pada tahap penyelesaian 100%, berarti beginning working process sedang dalam proses ya, masuk ke dalam barang yang kita inspeksi. Kemudian barang yang dimulai dan selesai sekarang semuanya 100% ini diinspeksi, masuk ke dalam inspeksi, sehingga masuk ke dalam perhitungan kita. Kemudian ending working process ya, ending working process berarti pengerjaannya dimulai sekarang dari 0%, kita proses pada saat 20% tingkat penyelesaiannya dilakukan inspeksi. Berarti pada saat kita melakukan inspeksi, ending working process ada pada barang-barang atau unit-unit yang diinspeksi. Demikian juga kalau kita menginspeksi pada tingkat penyelesaian 50%. Ya. Sementara kalau kita melakukan inspeksi pada tahap penyelesaian 65%, jadi apabila kita melakukan inspeksi pada tahap penyelesaian 65%, ending working process juga masih ada dalam proses, sehingga dia ikut ke dalam inspeksi. Sementara kalau kita melakukan inspeksi pada tahap penyelesaian 100%, barang-barang yang ending working process ini belum ada di dalam, belum masuk ke tahapan 100%.
Karena itu ending working process tidak kita perhitungkan dalam tidak masuk ke dalam proses inspeksi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menghitung berapa normal spoilage yang terjadi. Jadi apabila inspeksi dilakukan pada tingkat penyelesaian 20%, maka spoilage yang kita hitung adalah 5% dari good units, ya. Jadi 5% dari 9.000. Demikian juga pada tingkat penyelesaian 50%, normal spoilage-nya adalah 5% dari barang yang diinspeksi. Ya, demikian juga yang untuk 65% dan 100%. Ya, 5% dari barang yang diinspeksi. Nah, kita lihat efeknya ke penghitungan equivalent unit, ya. Kita lihat tadi dasar penghitungan kita adalah tabel yang baru saja kita diskusikan, ya. Nah, kita lihat kalau penyelesaiannya 20%, maka kalau inspeksinya dilakukan pada tingkat penyelesaian 20%, maka semua barang-barang yang dimulai dan ditransfer pada periode ini semuanya berarti masuk 100%. Normal spoilage, ya, untuk direct material masuk 100%, sementara conversion cost masuk 20%. Karena inspeksinya 20%. Demikian juga dengan abnormal spoilage itu 20%. Jadi spoilage masuk sesuai dengan persentase inspeksi. Sementara untuk equivalent unit ending working process ini sama dengan proses menghitung equivalent unit yang lain yang seperti biasa kita lakukan. Demikian juga kalau inspeksinya pada tahap 50% tingkat penyelesaian, maka untuk spoilage juga hanya 50%. Ya, demikian juga untuk yang 65%. Sementara kalau 100%, maka spoilage yang masuk itu juga sebesar 100% untuk conversion cost. Jadi kasus 100% inilah yang tadi kita jadikan contoh dalam pembahasan penghitungan equivalent unit dan cost per unit pada kasus pertama dan kasus kedua, ya. Demikian presentasi saya kali ini, mudah-mudahan bisa membantu dan meningkatkan pemahaman adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.